Terima kasih Pak. Pak Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak, Ibu-ibu dalam sidang debat online yang keberapa nih? Yang kesekian kali? Ke-13 Pak. Oh 13 ya. 13 sidang. 13 udah selesai 126. 126. Hebat amat. Yang lain berarti nggak disidangin ya selesai ya? Beberapa memang karena sifatnya teknis Pak Menteri, kemudian sehingga diselesaikan di level teknis Pak Menteri. Oke. Kita mulai dengan agenda pertama dari PT Ikatria Serangga ya. Tadi kok beda? Depalindo. Depalindo dulu Pak, Depalindo. Yang mana nih? Kedua ya. Oh kebalik sini ya. Nah, Oh Depalindo ya. Tarif jasa lift on, lift off. Siapa silakan dari Depalindo di sini. Di sini hadir siapa dari pimpinan Ketua Umum Provinsi Pak Dirgantoro, Pak Toto. Sudah siapa lagi? Abdullah Usman. Organisasi apa nih sih Depalindo nih? Dewan apa? Jasa Angkutan Indonesia. Pemakai juga dewan ya, biasanya regulator ya dewan. Saya baru tahu. Oh, oke. Bapak dari mana? Sama juga? Yang kedua, dari mana? Izin Pak Menteri, kami dari Asosiasi Depo Kontainer Indonesia. Oh, kontainer. Ya, sama Pak. Ya, dari Pemprov Pemprov DKI, DKI, Perhubungan. Kementerian Perhubungan dan Keuangan. Oke, kita bisa mulai dari mungkin dari perwakilan Depalindo. Permasalahannya apa dan saya harus apa? Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran dan tim. Pada pagi hari ini kami bersyukur, terima kasih sekali karena laporan kami bisa ditanggapi yang sudah sekian tahun kami sampaikan dan laporkan sampai ke Ombudsman segala Pak. Yaitu terkait dengan biaya tinggi logistik di sektor depo MT kontainer Pak. Jadi Bapak udah lapor kemana aja? Ke Pak Menhub sudah, ke Ombudsman juga sudah, tapi belum ada realisasi apa-apa Pak. Jadi intinya adalah anatomi perjalanan kontainer itu adalah bahwa pada saat kita akan ekspor, kita harus ambil MT kontainer di depo MT kontainer. Nah di situ kita kena biaya lift on untuk menaikkan kontainer. Nah biaya lift on itu jauh di atas tarif pelabuhan yang berlaku Pak. Itu terkait dengan tarif lift on di pelabuhan yang full kontainer, sedangkan di depo MT itu jauh di atas itu Pak. Nah, begitu juga pada saat kita impor, setelah kontainer kita bongkar, barang masuk gudang, kontainer kita kembalikan ke depo, itu kita kena biaya lift off, itu juga jauh lebih tinggi daripada biaya kontainer tersebut, Pak. Lift on di pelabuhan. Nah, di mana kita perlu ketahui, Pak, bahwa di samping itu juga masih ada biaya-biaya lain yang dipungut. Nah, ironisnya bahwa dari Kementerian Perhubungan tidak menetapkan struktur tarif, tidak melakukan pengawasan, sehingga otoritas pelabuhan juga tidak bisa mengawasi kegiatan depo MT, dan izin dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, bukan oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan kontainer itu merupakan inventory daripada pelayaran. Sedangkan izin pelayaran adalah diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Nah, disinilah terjadi yang hal-hal sehingga tidak terkontrol, tarif juga tidak terkontrol, sehingga sangat merugikan kita Pak. Jika dengan 12 juta per tahun seperti tahun lalu kurang lebih, berarti selisih kemahalan itu bisa sekitar 4,8 triliun Pak. Sekitar 4,8 triliun itu biaya kemahalan logistik kita, yang sebetulnya kalau kita bagi 12, kita bagi UMR itu sudah cukup menyelamatkan tenaga kerja kita cukup banyak puluhan ribu Pak. Nah ini yang sangat kita harapkan
karena kita sudah melaporkan semuanya, tapi tidak ada tanggapan-tanggapan, sehingga kami sampaikan ke bottlenecking tim ini, Pak. Bapak tadi ngomong serius apa main-main. Kalau uangnya diambil dibagiin ke tenaga kerja, maka kebagian cukup banyak. Nanti kalau uangnya saya ambil, saya bagiin, nanti Bapak nangis lagi. Jangan pakai perbandingan seperti itu, seolah-olah Bapak menawarkan ke saya. Saya akan ambil kalau ada Bapak menawarin. Enggak kan? Betul. Jadi itu Pak selisihnya. Kita juga lampirkan juga barang bukti dari tarif-tarif di depo luar, di depo MT, di mana masih ada juga biaya cleaning, biaya damage, dan administrasi atau silvi dan lain sebagainya, yang sebetulnya Barusan kan selisih biaya kan? kenapa? Yang 4,3 triliun tadi selisih biaya kan? Selisih biaya. Dibanding kalau pakai servis dengan charge di pelabuhan gitu. Iya. Jadi additional cost 4,3 ya. Jadi selisih biaya antara biaya resmi di dalam pelabuhan dengan di luar pelabuhan di depo, Pak. Nah, tapi ini juga hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengawasan dan pembinaan dari unsur pemerintah, baik pemberi izin depo MT maupun Kementerian Perhubungan yang memberi izin operasi pelayaran asing MLO. Tidak ada SLA yang jelas terkait amdal lalin, standar peralatan dan operasional. Tidak adanya pengawasan dalam penentuan tarif. Tarif Lolo Lini 1 dan Lini 2 ditetapkan menggunakan struktur tarif yang tertuang dalam Permenhub, sedangkan tarif Lolo di depo MT tanpa struktur tarif dan tidak transparan. Disinyalir adanya refund dari depo MT kepada MLO atau shipping line sebesar sekitar 200.000 per box. Tidak ada kesepakatan tarif Lolo MT antara penyedia dan Jadi pengguna refund jasa. ke siapa? Ke pelayaran asing, Pak. Asing. Sekitar 200.000, mungkin ada yang lebih, Pak. Dari situ. Kan ini Iya. di luar, swasta di luar kan? Iya, di Dia luar. masih ke klien asing 200.000. Iya, lebih dari itu malah. Sebagai apa? Sebagai Karena apa itu? mereka merasa mungkin yang memberikan karena mereka yang menitipkan kontainernya di tempat depo itu. Nah, nanti bisa ditanyakan kepada asosiasi depo MT, Pak, depo kontainer, Pak, mengenai refund itu. Selisihnya kan sekarang 350.000. 300.000 berapa? Terisinya ada yang 400, macam-macam, Pak. Ada 300, ada 400, ada yang 200 lebih ke dari pelayaran 500. asing, lebih dari 50% ya? Iya. Minimal 50%. Lebih dari 50%. Paling besar 50% lah ke pelayaran asing. Masa sih? Bapak dapat data dari mana itu? Kenapa? Yang bahwa itu ada refund ke pelayaran asing 200.000. Kita udah nanya semua, Pak. Kenapa pun selisihnya sampai segitu? Mereka katakan karena kita harus balik lagi ke pelayaran asing. Nah, nanti kebetulan Pak sahabat saya ada sebagai ketua ASDQ, dia mungkin bisa menjelaskan refund itu kenapa ada, Pak. Beliau ikut hadir, Pak. Di sini sehingga truk tidak bisa, karena tidak semua 24/7, Pak, khususnya di Belawan. Di Belawan itu operasinya hanya sampai jam 4-5 sore, Pak, tidak 24/7, Pak. Mungkin Bapak bisa cek dengan Bea Cukai di Belawan, depo MT di sana jam berapa, Pak. Jadi ya, jadi itu, Pak, truk tidak bisa mengembalikan kontainer malam hari, truk terpaksa menginap. Nah, dengan menginap ini kita dikenakan surcharge lagi, Pak. Terjadi antrean panjang truk juga kita ini, dan juga banyak sekali yang tidak memiliki amdal lalin, Pak, sehingga Bapak sering dengar berita di Priuk sampai macet, Pak, berhari-hari di jalan dan lain sebagainya, karena kapasitas yor sudah nggak memenuhi syarat, tapi dipaksakan dipenuhi sehingga nggak bisa gerak, sehingga truk antri semua. Nah, buntutnya sekarang perusahaan angkutan mengenakan surcharge kepada kita, kepada pemilik barang, Pak. Jadi ini kos nambah terus, Pak. Truk juga. Ada. Iya, truk juga. Berapa yor di pelabuhan Anda sekarang? Nah, sehingga Bentar, Pak, saya tanya Pak Kepala dari Siap. Bea Cukai. Yor rata-rata sudah normal di bawah 65, 65. di bawah 65, jadi masih normal. 65.
Itu klaim dia bahwa sekarang macet di sana gimana? Emang ada macet? Jalan menuju pelabuhan karena ada salah urus kita. Ya, kemacetan belum kami dapat laporan, tapi kemacetan biasanya di area depo peti kemas yang ada di area Cakung Cilincing dan Marunda. Itu yang efeknya selalu beruntut sampai ke Priok itu, Pak Menteri. Masih normal atau di luar normal sekarang kemacetannya? Kalau hari-hari di Cakung Cilincing dan Marunda tiap hari dilaporkan macet. Tapi kalau di area Priok sekarang sudah terurai. Yes, Pak. Ya. Tuntutan dan rekomendasi solusi strategis yang kami sampaikan, satu, standarisasi dan penyeragaman tarif regulasi Kemenhub, mendesak penetapan pedoman struktur tarif lift off lift on dan layanan tambahan di depo MT agar setara atau tidak melebihi tarif resmi di dalam pelabuhan sesuai SK Dirjen. Izin depo MT seyogianya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan atas rekomendasi Dinas Perhubungan Daerah dengan tetap memperhatikan AMDAL lalin, kelengkapan peralatan bongkar muat, dan penetapan YOR okupansi. Yang ketiga, mendasari izin operasi pelayanan dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI, di mana kontainer merupakan inventory pelayanan sehingga Kementerian Perhubungan RI melalui KSOP dapat melakukan monitoring terhadap kinerja pelayanan depo MT kontainer terkait tarif, peralatan, dan jam operasi, khususnya Belawan tidak 24/7. Terima kasih Bapak Menteri. Terima kasih, Pak. Mungkin dari asosiasi ada yang mau melengkapi informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala binabidillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi surah li sadri, wa yasir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Pak Menteri Purbaya atas kesempatan yang diberikan. Saya Mustafa Kamal Hamka sebagai Ketua Umum Asosiasi Depo Kontainer Indonesia atau ASDEKI, yang saat ini memiliki anggota kurang lebih 123 perusahaan depo seluruh Indonesia. Dan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Depalindo barusan Pak Toto Dirgantoro, itu memang apa yang terjadi saat ini, Pak. Yang bisa saya sampaikan, sebenarnya dari sebelum kami mendapat keluhan dari pengguna jasa, ya sebenarnya bukan hanya Depalindo tapi ada juga asosiasi lain juga. Dan ini kami sudah mengirimkan surat kepada Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut, ya Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, pada Bapak Dr. Hartanto pada tanggal 24 September 2024. Akan tetapi sampai dengan hari ini, oleh karena itu kami juga menyampaikan atas bantuan juga staf sus Pak Michael, juga Pak Agunan juga menyampaikan, dan kami sudah sampaikan hingga kami ada di tempat ini hari ini. Jadi kami mohon Pak Menteri, dari kondisi sekarang yang ada, sebenarnya apa yang ditagihkan oleh depo, perusahaan depo, itu tidak seluruhnya diterima oleh depo itu sendiri. Seperti tadi disampaikan di awal bahwa dari 100% pendapatan kami, yang kami juga laporkan pajaknya, itu minimal 50% sampai dengan 70%, Pak Menteri, itu harus di rebate ke perusahaan pelayaran. Mengapa ini terjadi? Yang pertama adalah karena oversupply dari kondisi depo sendiri. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan pelayaran, mereka juga ada menggunakan power. Dalam hal ini kita sebut, saya kemarin dapat ilmu dari KPPU, ya kita sebut oligopsoni Pak Menteri, yang mana terjadi controlling terhadap tarif dan biaya-biaya yang ditimbulkan di depo sehingga mempengaruhi harga kami. Nah, kondisi saat ini banyak dari anggota-anggota kami yang saya sampaikan tadi 70% harus memberikan cashback ke perusahaan pelayaran, atau pilihannya mereka tidak dapat. Ya.
Bapak pengusaha depo ya? Dari depo? Saya pengusaha depo. Oh. Ya, saya juga ketua asosiasi Jadi depo. informasi betul ya, akurat ya, bukan kata orang Bapak yang bilang ya. Ya, Pak. 50-7% dibalikan ke perusahaan pelayaran. Betul. Oke, lanjut. Ya. Jadi memang pada prakteknya saat ini anggota-anggota kami juga mengalami hal yang sama. Kami harus melakukan cashback ke perusahaan-perusahaan pelayaran yang range-nya seperti tadi. Menurut saya kalau kita bicara masih kategori normatif ataupun B2B, negosiasi masih wajar, Pak. Tapi ini sudah berdampak kepada volume yang akan diterima oleh depo, Pak. Karena kalau mereka tidak bisa, maka pelayaran walaupun ada kontrak dengan kami 1 tahun, tapi tidak menjamin itu akan terus sama kita, Pak. Dia bisa buka kontrak yang lain lagi dengan perusahaan depo yang Perusahaan lain. pelayarannya perusahaan dalam negeri, perusahaan luar negeri nih. Yang pasti perusahaan luar negeri, Pak Menteri. Dan ini juga kita bisa sampaikan bahwa uang yang didapatkan melalui rebate tadi diterima oleh pelayaran, pastinya akan dilarikan ke luar negeri, Pak. Ini terjadi capital flight juga. Artinya banyak uang kita ke sana, pajaknya tidak bisa didapat, Pak. Ditambah lagi Pak Menteri, keadaan makin parah karena perusahaan pelayaran ini mereka membuka depo sendiri, Pak. Perusahaan asing membuka depo sendiri gitu. Membuka depo sendiri. Yang artinya mereka bisa akuisisi perusahaan lokal tapi mendominasi dan memonopoli volume. Sehingga seperti apa yang kita saksikan hari ini, bahwa terjadi kemacetan di setiap titik-titik depo yang memang difokuskan ke pelayaran tertentu, Pak. Nah, ini kami juga berharap pemerintah hadir untuk bisa memberikan regulasi. Yang pertama adalah untuk struktur golongan dan tarif. Bahkan sampai dengan kemarin kami juga cek, ada perusahaan depo yang menagih sampai 1.200.000, Pak. Per kontainer, Pak. 1.200.000. Kalau dia cashback 70%, maka itu yang akan dibawa, Pak, sama pelayaran. Dan mahal pun tetap laku ketika dia ditunjuk. Dan mahal pun laku, Pak. Jadi yang sudah ada kerjasama dengan perusahaan pelayaran, misalkan ada depo lain yang lebih murah, yang mahal itu tetap laku karena dia ditunjuk oleh perusahaan pelayaran. Ya, sedikit saya tambahkan Pak Menteri, mohon izin. Jadi pada saat itu terjadi, sebenarnya depo itu dari 100%, maksimum hanya terima 30%, Pak. Dan 30%-nya ini kami juga harus laporkan pajaknya, Pak. Termasuk keuntungan perusahaan, bayar gaji karyawan, maintenance alat, dan sewa lahan yang tinggi, Pak. Jadi kami mohon agar bisa ditentukan struktur golongan dan tarif, dan diantaranya adalah mengenai perusahaan-perusahaan pelayaran yang membuka depo tersebut, juga tidak melalui kajian, Pak. Tidak melalui kajian apakah okupansi yang dibutuhkan untuk menambah depo itu diperlukan. Ini juga akan mengganggu pengusaha swasta nasional, Pak Menteri. Dan saya harap kita bisa mengakomodir ini sesegera mungkin, Pak. Demi untuk menjaga kontribusi kami terhadap negara melalui pajak yang kami bayarkan. Pak, Mungkin, saya tanya, ketika ya. Anda bayar pajak, pajaknya yang dari 100% atau yang dari 30%? Yang dibayarkan tetap 100%, Pak Menteri. Oh, Bapak lebih rugi lagi kalau gitu ya? Lebih rugi, Pak. Sih. Ya. Dari perhubungan ada tanggapan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Pak Menteri dan jajaran, kemudian juga dari teman-teman asosiasi dan Bapak Ibu dari Bea Cukai, dari Pelindo, dari KSOP, dan juga satu-satu. Jadi terkait beberapa hal yang disampaikan selama 2 minggu ini, Pak, kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan terkait untuk disampaikan tadi teman-teman dari
di Perindo. Satu, kami sudah melakukan rapat di tanggal 30 Juli Pak dan tanggal 4 Agustus. Satu, terkait tarif lolo tinggi dan tidak transparan tadi sudah kita dapatkan, yaitu adanya tarif lolo empty container antar depo bervariasi dan dinilai lebih tinggi dibandingkan tarif yang di pelabuhan. Kemudian yang kedua, belum ada struktur dan golongan tarif. Kemudian yang ketiga ada biaya tambahan yang belum terstandar. Kemudian keempat ada storage gratis dan rebate tadi. Kemudian juga perizinan dan pengawasan belum optimal. Kemudian kapasitas depo dan kemacetan, ketersediaan lahan, kemudian andalhalin, jam operasional dan antrean truk berdampak pada kemacetan serta inefisien rantai logistik. Kemudian juga belum ada standar depo. Kemudian beberapa hal yang sudah kami lakukan Pak Nanti terkait ini, di tanggal 10 Agustus juga kita sudah melakukan rapat dengan teman-teman untuk tujuan akhir. Satu adalah untuk menciptakan penetapan tarif lolo yang wajar dan transparan, pengawasan serta perizinan yang efektif, serta standar pelayanan depo yang baik untuk mendukung kelancaran logistik nasional. Kami sampaikan Pak, untuk draft RPM sudah kami konsepkan Pak, cuman kami ada perubahan di Undang-Undang 17 tahun 2008, di Undang-Undang nomor 6, nanti kami akan mengikuti di perubahan di PP sama nanti di PMPM-nya Pak. Jadi saat ini untuk RPM-nya kemudian sudah dilakukan. Kemudian juga sama kami juga dipanggil Ombudsman untuk menjelaskan hal tersebut. Kemudian untuk pengawasan, mohon izin Pak, untuk izin depo saya sampaikan bahwa izin depo untuk yang dalam negeri adalah di teman-teman di Dinas Perhubungan, kemudian di PMA-nya adalah di kita Pak. Kemudian juga izin operasional. Nah ini kami juga nanti akan membuat untuk menjadikan tim pengawasan ini tentunya tidak hanya dari kita Pak, karena ini rentang kendalinya ini adalah luas, mungkin nanti juga melibatkan dari teman-teman, sehingga nanti mungkin untuk SK pengawasan itu diangkat yang lebih tinggi Pak, seperti itu. Jadi untuk terkait RPM kemudian ini sudah kita siapkan nanti kami, tapi kan ada perubahan undang-undang, nanti kita teman-teman dari SDG dan stockholder untuk merancang kembali Pak, merumuskan kembali. Demikian Pak Menteri. Makasih Bapak. Dirjen apa Pak di sana? Saya yang kemarin Pak, Direktur Lalu Lintas Pak. Ya? Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Siapa? Dari Dirlala Pak. Dirlala. Gue pikir namanya Dirlala. Pak siapa ya? Budi Mantoro Pak. Budi ya? Iya. Pak Budi udah jelasin rapat berbagai jenis rapat tadi kan, 30 Juli, 4 Agustus, 1 Agustus, ada RPM, ada PMA di perhubungan yang katanya mau dirubah ya, atau undang-undangnya mau dirubah. Ya, undang-undangnya berubah Pak. Kalau Nanti undang-undang sama saya sekali, saya nggak percaya ngatur ini harus berubah undang-undang. Ya. Cuman saya pengen tahu posisi perhubungan apa, satu, untuk charging atau tarif di pelabuhan dan di luar pelabuhan, apa wajar beda seperti itu? Yang kedua, untuk perusahaan asing, perusahaan pelayaran asing boleh punya depo juga. Pandangan perhubungan seperti apa? Baik Pak, untuk terkait tarif, baru disampaikan bahwa di sini ada tarif usaha jasa terkait Pak dengan angkutan di perairan ini ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan Pak antara pengguna jasa dan penyedia jasa terkait sesuai dengan jenis, struktur, dan golongan yang ditetapkan oleh Menteri. Gini, ada isu seperti ini kan dengan peraturan yang ada. Waktu rapat-rapat itu, udah 3 kali yang disebut tadi, keputusannya apa? Untuk pesannya Pak, terkait satu tarif, nanti ini satu Pak, tarif lolo tinggi, dan transparan, kemudian untuk RPM Pak, kemudian untuk pengawasannya SK pengawasan Pak, kemudian standar pelayanan depo Pak. Pak, tarif di pelabuhan sama di luar pelabuhan untuk lift on, lift off bisa disamakan nggak?
Kalau dari jenis komponen tarifnya nih yang nanti mungkin kita lihat Pak. Pak, saya tanya sekarang di sini, waktu rapat apa keputusannya? Dibiarkan seperti sekarang, di mana ada kekuatan ini bukan market kan? Ini tadi bilang monopolis apa? Anda bilang apa tadi? Oligopsoni, di mana penguasaan input itu ya, dikuasain oleh yang sana yang memberi yang menjual produk ya ke Anda ya. Jangan pembeli tapi produsen yang menguasain, kira-kira gitu, supplier yang menguasain. Apalagi tadi 50-70% ke luar negeri uangnya. Saya nggak rela, kenapa cadangan devisa saya tergerus untuk hal yang sebetulnya bisa kita kendalikan. Pandangan perhubungan seperti apa di rapat-rapat itu didiskusikan nggak? Kalau yang sekarang ini sudah mulai didiskusikan Pak. Yang kemarin sudah jadi memang sudah bentuk RPM Pak. Itu apa? Rencana Peraturan Menteri Pak. Rencana? Peraturan Menteri Pak. Isinya apa? Terkait jasa terkait Pak. Tarif jasa terkait Pak. Jadi pandangannya apa? Sama apa enggak di dalam sama di luar? Mengingat keadaan seperti ini? Atau kebijakan baru apa yang diambil dalam RPM yang Anda buat? Nanti terkait Pak, komponen penarifannya Pak. Jadi misalnya tarif apa saja yang diberikan layanan di situ Pak. Live on kan sama kan pasti. Dengan seret naik itu kan apa susahnya? Bedanya di mana? Di dalam pelabuhan sama di luar pelabuhan? Lalu ternyata di sini tidak hanya itu Pak, tidak hanya kami juga tidak hanya seperti itu Pak, bukan hanya dia naik turun aja sebetulnya. Ternyata di kita ya Pak, ya itu ada bermacam layanan yang ada dilakukan seperti itu. Apa bedanya Pak dari itu? Siapa tadi? Bedanya layanan Anda dengan yang di pelabuhan apa bedanya? Jadi ada berdasarkan PM 59 tahun 2021. Di situ tercantum ada kurang lebih 13 jenis kegiatan yang boleh dilakukan di depo. Di antaranya adalah penempatan, angkat, turun, pencucian, perbaikan, dan proses yang berhubungan dengan kontainer itu sendiri, Pak. Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan, kalau bicara basic lift on lift off-nya sebenarnya sama Pak Menteri. Kalau dibuat sama, masuk akal nggak di pelabuhan sama di luar pelabuhan? Ya, sebenarnya masuk akal Pak. Dan Sepertinya masalahnya bukan di regulasi aturannya ada Pak, ada. Cuman kan izin depo ini penerbitnya itu Dishub Pak, Dishub. Kemudian posisinya berada di luar DLKR pelabuhan, sehingga KSOP ataupun penyelenggara pelabuhan itu tidak bisa mengawasi. Pak, kalau dibuat peraturan yang fix kan bisa aja, biar di luar juga. Makanya Saya itu yang mau penting, nanya Pak. itu, saya mau Ya. masuk ke sana. Baik. Cuman kan ini masih tertutup perhubungan nih. Jadi saya buka pelan-pelan. Ini agak tricky. Anda lihat tadi dia nggak sebutkan peraturannya apa, pokoknya di RPM. Sedangkan RPM-nya apa nggak ada, mungkin juga nggak nyinggung kan isu yang sedang dihadapin ini. Saya ingin itu tadi uang yang 50-70% tadi nggak jatuh ke tangan orang asing itu. Karena itu kan pasti dibawa keluar. Saya rugi 2-3 triliun per tahun kira-kira kalau itu kan loss-nya tadi ya. Kan lumayan itu. Bisa ngurangin tekanan ke rupiah sedikit. Dan itu kan di bawah kendali kita. Sudah perhubungan menjadi hal ini apa enggak? Dan gimana rencana untuk ngurangin itu? Ada nggak rencana untuk ngurangin tadi oligopsoni tetap ada di servis ini? Izin Pak, kalau jadi sama tadi pertama terkait dengan tarif pelabuhan ya Pak ya. Jadi memang di kita ada, kalau yang di dalam pelabuhan, karena memang itu kan di operator Pak, di Pelindonya. Kemudian kalau di luar kan sudah betul-betul tarif di teman-teman di swasta Pak, privat. Kalau yang di luar pelabuhan Pak, kalau di dalam pelabuhan tadi yang dilakukan adalah di teman-teman operator. Kemudian
ternyata memang beda Pak, tarif darurat dan darurat itu beda. Kemudian juga terkait tadi yang disampaikan Pak Asdeki Pak tadi itu bahwa tidak hanya live on live off saja Pak. Ada 9 13 tadi yang di ini. Pak siapa namanya tadi? Pak Iya, Pak. Budi. Ini kan saya tanya tadi ke ketua asosiasi, servisnya sama enggak? Sama. Kalau disamakan tarifnya bisa enggak? Masuk akal enggak? Masuk. Jadi yang saya inikan adalah kenapa ada 50-70% apa namanya? Bukan kickback, cash transfer yang bisa terjadi di situ dan itu jatuhnya ke asing atau beberapa orang di situ kali ya. Gimana kita caranya mengurangi itu biar itu nggak ada lagi? Kan Jadi mungkin Pak Menteri, mungkin terkait kesepakatan antara pengguna jasa dan ini Pak. kan sekarang dia penyedia jasa, pengguna jasanya siapa? Perusahaan-perusahaan itu kan Anda kan bisa atur juga pas di sana pas masuk ke sini Anda harus pakai ini jasanya sama dengan di dalam pelabuhan, malah lebih murah sebetulnya kan. Masalahnya kickbacknya itu yang keluar, jadi lebih untung dia lebih tinggi. Kan bisa dibuat aturan seperti itu di luar sama dengan yang dalam. Selesai. Dia setuju kan kalau saya buat begitu? Ya, izin Pak Menteri. Jadi kondisi saat ini kita tidak punya dasar yang jelas untuk aturan yang mengikat tentang struktur golongan dan tarif. Tentunya memang di pelabuhan. Kita mau buat itu. Ya. Yang saya tanyakan adalah Anda bersedia kalau sama tarifnya dengan dalam pelabuhan? Bersedia enggak? Secara strukturnya Pak, secara struktur golongan dan tarif boleh sama Pak, nggak ada masalah Pak. Oke gitu. Ya. Itu yang saya tanya. Jadi Ya. jangan jawab macam-macam. Pak Budi gimana? Bisa nggak kita lakukan hal seperti itu? Jadi saya sampaikan lagi Pak, tadi kalau memang nanti ada kesepakatan komponen atau jenis tarif yang akan atau layanan tarif yang akan diberikan itu harus kita juga bareng-bareng Pak, disampaikan ke teman-teman pengguna jasa juga. Pengguna jasa kan perusahaan-perusahaan perdagangan itu kan? Ya, maksudnya Pak kesepakatan di teman-teman SDG sama ini Pak. Wah, Layanan-layanan apa saja nanti yang ada. harusnya kalau di atas kertas mereka untung karena lebih murah. Ini kan pasti nggak ada tanda terimanya kan? Ada tanda terima pas Anda kasih cash transfer itu? Nggak ada kan? Itu uang gelap, itu clear. Bapak membiarkan praktek itu jalan terus apa enggak? Itu pertanyaan saya. Kalau yang makan orang sini masih nggak apa-apa, masih dalam negeri. Tapi kalau keluar, saya rugi banyak karena devisa saya kepake, keluar uangnya gitu. Bapak, pandangan Bapak. Di atas Bapak siapa? Dirjen. Perhubungan laut Pak. Anda otorisasi untuk ngambil keputusan nggak di sini? Hanya memberikan masukan-masukan terkait nanti komponen-komponen janji nanti Pak, untuk nanti ke depannya untuk RPM-nya Pak. Dan kita di sini nanti akan mengikat, kalau enggak kita akan jalankan konsekuensi anggaran. Ya Pak Sekjen, gimana pandangan Anda? Bisa enggak dibuat sama dan diberitahu ke mereka bahwa peraturannya sekarang seperti ini? Kalau untuk sama kami belum Pak ya, karena tentunya kita melihat dulu jenis Pak, layanannya Pak. Enggak sama persis, tapi yang setara ya sama gitu. Kan sama pelayanannya pasti. Ya. Baik Pak, jadi memang kalau memang nanti terkait ada kajian disampaikan Pak dari SDG, kemudian juga komponen-komponen tarifnya yang disampaikan, bisa Pak. Biar Pak, ini dari, enggak, Jadi di sub Pemprov DKI. Mohon izin Pak Menteri, mohon izin menjelaskan Pak. Kami kemarin sudah rapat Pak dengan Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh Pak Wamenhub. Dan di situ pada saat itu 28 Juli itu sudah jelas tuh Pak, permasalahan hilir dan hulunya Pak.
dan itu sudah mengerucut Pak. Jadi kita sudah ada pembagian tugas dan apa yang harus kita lakukan sebenarnya Pak. Nah, jadi betul seperti tadi yang disampaikan Pak, bahwa perlu ada penyeragaman Pak, karena saat ini ada beberapa depo yang ternyata di lapangan Pak Menteri, itu ada depo yang sangat kredit dan ada yang kosong Pak. Seperti itu. Nah, sehingga antriannya hanya pada satu depo. Karena apa? Tidak seragamnya harga. Nah, itu yang saat ini sedang kita buat kajian. Lalu kami juga pernah menyampaikan Pak, bahwa saat ini seperti yang di Pak Adeksi sampaikan, Jakarta itu sudah darurat depo Pak. Maksudnya sudah tidak bisa lagi adanya depo di sana. Karena kalau ditambahkan depo, akan banyak truk akan masuk Pak. Sedangkan jalan tidak bertambah. Dan ini tinggal menunggu ya kondisi yang sama. Yang kita butuhkan pada saat ini, kemarin sudah diputuskan Pak, yang kita butuhkan adalah buffer zone Pak Menteri, yaitu untuk transitnya para supir sementara. Nah, namun Saya nggak ada urusan sama buffer zone. Saya urusan dengan tarif tadi. Karena uang saya hilang sebagian keluar gitu. Ya udah, Pak Sekjen coba telepon Pak Dirjen Perhubungan Laut. Coba tanyakan, itu bisa sama nggak dalam sama luar? Sekarang di sini ya Pak, di sini ya Pak. Di sini aja Pak online. Ya, nanti aja kalau gitu. Pak Menterinya deh, telepon Pak Menteri. Saya ngomong Pak Menteri. Pak Menteri siapa ya? Dodi ya? Kayaknya gue punya deh. Dodi. Dodi. Oh, nggak punya gue. Itu siapa ya? Dodi. Dudi. Kayaknya pernah. Nggak ada. Nggak. Tutup lagi ntar untuk rapat ya, oke. Oke, nanti kalau gitu saya undang rapat Menteri Perhubungan untuk rapat khusus masalah ini, masalah penyamaan tarif. Yang kedua, Pak Budi, perusahaan asing boleh buka depo di sini. Apakah seperti itu?
Kalau PMA boleh Pak, memang boleh. Ada di PM kita memang ada. Peraturan kita kan. Ya. Ya jelas perusahaan domestik pasti kalah. Orang 90% lebih dikuasai asing layanan kita. Jadi habis kita nggak berbagi bisnis. Kenapa dibuka kemarin? Kenapa selama ini dibuka? Untuk PMA ini memang di peraturan kita dilakukan sama Pak di dirinya itu. Kesempatannya di PMA-nya. Yang PMA Pak. PMA sama gitu. Jadi memang PMA di kita, kemudian yang PMDN-nya di teman-teman di sub. Ada berapa perusahaan ini kan perusahaan pelayaran punya depo juga masalahnya kan, bukan perusahaan asing depo sendiri. Jadi satu sana. Jadi yang depo domestik selesai lah, wassalam lo kira-kira gitu. Apa itu desainnya? Izin Pak Menteri. Ada dua Pak. Yang pertama, perusahaan pelayaran membuka depo sendiri dan artinya perusahaan pelayaran asing ya Pak. Perusahaan pelayaran asing buka depo sendiri, kurang lebih di Jakarta itu ada sekitar 4. Bukan di pelabuhan, di Jakarta, bukan di pelabuhan, di luar pelabuhan. Di luar pelabuhan Pak. Yang kedua adalah perusahaan asing yang buka depo di Indonesia. Depo ini masuk kategori UMKM Pak, bukan rocket science company. Jadi artinya sebenarnya tidak perlu ada perusahaan ataupun investasi untuk buka depo dari luar negeri. Demikian, terima kasih. Pak Robert, kenapa dibuka kemarin? Bukan investasi. BKPM misalkan. Pak Imam. Siapa Menteri? Secara prinsip sebetulnya kalau untuk perizinan Pak Menteri, itu kalau untuk PMDN memang ada di daerah Pak Menteri, kewenangan daerah. PMA. Kalau PMA di Kementerian Teknis Pak Menteri. Di dalam OSS, nanti untuk hal-hal teknisnya ada di Kementerian Teknis Pak Menteri. Selama dia aplikasinya sudah disampaikan ke kita, kita pasti akan upload di dalam sistem OSS. Itu kan di investasi pasti ada negatif list kan. Ini nggak masuk negatif list ya yang untuk depo ini. Padahal kan kita nggak butuh-butuh amat investor asing di situ. Harusnya kan UMKM Indonesia aja. Kenapa dibuka? Kami akan cek lagi Pak Menteri sebentar. Nanti kami laporkan. Sekarang saya tunggu dan kalau merubah gimana cara merubahnya? Pak Menteri, izin menambahkan Pak, kemarin dalam rapat juga disampaikan bahwa Indonesia itu untuk penyimpanan depo itu Pak, atau peti kemas itu gratis Pak, sehingga banyak peti-peti yang datang ke kita itulah yang menyebabkan menjadi banyaknya peti kemas kosong datang ke kita Pak. Nah ini juga mungkin perlu diperhatikan Pak. Ini gratis penyimpanannya? Iya, penyimpanannya gratis. Mungkin Pak Adeksi bisa menjelaskan. Pak jelasin, servis Anda cuma angkat doang, live on, taruhnya gratis. Betul, jadi di antara 13 komponen tadi kegiatan yang boleh dilakukan oleh perusahaan depo, di antaranya adalah penyimpanan, kami harus sewa lahan. Akan tetapi perusahaan pelayaran ini minta untuk digratiskan Pak. Oleh karena itu kenapa? Struktur golongan, komponen struktur golongan dan tarif ini penting Pak. Supaya kami bisa mengeluarkan semua kos yang ada, yang memang harus timbul sesuai dengan apa yang kami lakukan. Ya itu yang bikin mahal Pak Menteri. Harusnya dia bayar, dibebankan kepada kami pemilik barang gitu loh Pak. Di luar negeri gimana? Ada yang tahu nggak di luar negeri gratis juga apa enggak? Coba Pak Budi. Pak, Tanya Pak Budi dulu. Kami memang sudah melakukan benchmarking dari teman-teman yang dulu di beberapa tempat itu untuk di Malaysia sama Singapura Pak. Malaysia sama Singapura ya Pak, terkait itu. Namun di sana kan memang namanya lolo Pak ya. Jadi lolo itu ya hanya yang disampaikan tadi, ngangkat kemudian ini. Tidak ada
penamaan yang lain. Sehingga mungkin kalau makin nanti di kajian teman-teman Nasdeki mungkin biaya depo. Karena kalau lolo saja disamakan tadi bisa Pak. Sepanjang kesepakatan di teman-teman pengusaha sama ini. Tapi lolo aja Pak, tidak ada tambahan misalnya perawatan kontainer, kemudian itu Pak. Naruhnya ada per hari berapa gitu kan, biasanya gitu ya. Ini di sini nggak gratis. Pak dari Pemda, menurut pengetahuan Anda di luar negeri gimana? Gratis apa enggak? Belum tahu Pak. Tapi kemarin di rapat disampaikan seperti itu Pak. Itulah yang akhirnya banyak perusahaan asing mengirimkan peti-peti kemas kosongnya ke Indonesia Pak. Dan itulah yang akhirnya kondisi overload di sana Pak. Dan akhirnya harus dialihkan ke depo. Dan itu yang akhirnya menyebabkan truk-truk itu mengambil peti kemas kosong untuk dimasukkan ke depo Pak. Dan itu yang akhirnya jadi macet Pak. Karena kondisi seperti itu. Sedikit Pak, nambahkan Pak. Jadi gini Pak, bahwa kita sebagai eksportir, importir, membayar ocean freight. Nah, kargo kita dimuat di dalam kontainer. Kontainer itu inventory dari pelayaran. Sehingga pelayaran harus memiliki tempat atau menyewa lahan untuk menyimpan inventorinya. Nah, kita sudah benchmark ke Vietnam, ke Thailand, dan lain sebagainya. Itu mereka para shippers kita konsaini tidak dikenakan biaya lain-lain, hanya lolos saja. Berarti pelayaran memiliki tempat untuk menyimpan inventorinya. Nah, di Indonesia ini tidak demikian Pak. Jadi mereka tidak bayar sewa, sewanya dikalkulasi semua, dimasukin di dalam lolo, dibebankan kepada kita pemilik barang. Kan itu bukan inventory kita Pak. Dan kita sudah bayar ocean freight-nya. Nah ini yang kita lihat bahwa pemerintah tidak serius untuk membuat aturan, ketetapan dan lain sebagainya. Nah ini yang kita adukan, kita ingin ada ketetapan itu dalam pemberian izin dan lain sebagainya. Sehingga pelayaran asing betul-betul mereka juga menyimpan nih. Karena di Indonesia tidak ada aturan itu dan mereka bisa dapat refund, maka daripada kontainer disimpan di luar negeri, di tempat di mana dia harus sewa tempat, ini sebagian banyak ditarik ke Indonesia, Pak. Ini kondisi yang ada, Pak. Sehingga sekarang depo-depo penuh, Pak. Yornya penuh, Pak. Masih, Pak. Oke, ini pelik sekali ya untuk putusnya. Jadi gini,
kita udah cukup dengar diskusi. Saya pikir kita nggak perlu diskusi lebih jauh. Cuman gini, kita putuskan nanti perhubungan untuk memecahkan masalah ini sendiri. Pertama, coba investigasi tadi penyeragaman tarif di dalam dan di luar pelabuhan. Yang kedua, pelajari juga peraturan trader asing, apa trader namanya? Trading company asing bisa punya perusahaan depo di sini. Bisa nggak itu dihapuskan? Nanti saya panggil lagi 2 minggu dari sekarang untuk rapat lagi di sini. Nanti saya undang menterinya juga sekalian di sini biar bisa mutusin sekalian. Jadi Anda putuskan di perhubungan dengan perhubungan Pemda juga sekalian. Nanti keputusan seperti apa, saya panggil lagi 2 minggu lagi di rapat di ruang Kementerian Keuangan ini. Karena saya pikir semuanya saya putusin kan, tapi kan bukan wewenang saya kan. Jadi harus ada masukan dari perhubungan dan dari Anda nanti sekalian supaya kita dapat clear. Yang penting Pak, untuk saya nggak mau kehilangan yang berapa tadi, 3 triliun lebih lah, 2-3 triliun ditransfer ke luar negeri ke perusahaan asing itu, padahal kita bisa akalin supaya itu bisa ada di sini, dan itu juga memperkuat, membantulah UMKM di sini. Nanti Pak dari BKPM juga pelajarin siapa yang bisa menutup bisnis itu untuk asing Anda, perhubungan atau di tempat kami. Ya, masih bicara, silakan. Menambah Pak, ada sebetulnya case study yang sudah dilakukan di Bali Pak. Jadi untuk perdagangan eceran sama real estate yang dipakai sendiri diusulkan oleh oleh Gubernur Bali untuk dimoratorium. Dan berdasarkan surat tersebut kita lakukan uji evaluasi dan kemudian langsung kita bisa moratorium khusus untuk di Bali Pak Menteri. Di BKPM bisa moratorium? Atas usulan daripada Kementerian Teknis, atau diputuskan di sini nanti disampaikan di Kementerian Teknis Pak, dari Kemenko Pak. Kementerian Keuangan bisa mengusulkan nggak ke Anda? Karena ini adalah di bawah Kementerian Teknis Pak Menteri, kalau dibolehkan ada juga dari Kementerian Teknis bahwa menyatakan itu sudah khusus dilakukan untuk UMKM, dan kemudian dari situ diputuskan di Satgas, apabila sudah terputus kami bisa langsung lakukan Pak di OSS Pak. Makasih Ya, Pak. kan kalau gini kan saya harus minta ke Pemda DKI ya, mau ngusulin apa enggak seperti itu. Tapi saya pikir, diskusinya lebih lama. Kalau saya bisa enggak ngusulin itu, silakan Pak Sekjen. Nggak tahu, mungkin sudah berubah mungkin kalau di Kementerian Investasi. Biasanya bisa sih kita usulkan, nanti Bapak yang akan ngundang KL yang terkait untuk yang itu gitu loh. Seperti itu. Kan Kementerian Investasi kan bisa ngelit juga Pak. Kalau ada yang kayak gitu kan hasil dari rapat kita yang ini kan juga antar instansi. Dan nanti dari Kementerian Investasi akan ngundang, biasanya bisa sih Pak. Nggak tahu. Saya tinggal belum setahun, mungkin udah berubah di sana. Kalau gitu kami akan mengirim surat ke Kementerian BKPM Investasi untuk melakukan studi itu. 2 minggu kita rapat lagi di sini, saya harap sudah selesai. Saya pikir itu ya. Terima kasih semuanya. Untuk kasus yang pertama, rapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.